Bapakku datang padamu. Ya, semuanya dalam sikap manis kita akan mendengar pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk kami boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di ibadah Paskah pada hari ini. Terima kasih Bapa, Kau urapi setiap kami untuk guru-guru yang akan melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua. Halo. Hari ini adalah hari Paskah. Paskah, iya. Apa itu Paskah Tante Nini? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Nah, Paskah itu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus bersukacita, Tante Susi. Ya, sekarang Tante nih, supaya adik-adik lebih bersukacita lagi, Tante punya yel-yel loh. Mau denger gak nih? Seperti apa nih Tante Nini? Gampang kok ya, dengerin ya Tante Susi ya. Anak-anak Gaya Parmindo Bersukacita di dalam Tuhan. Yes. Yes, yes.
Iya, supaya adik-adik semua bisa menyimak dengan baik. Iya. Anak-anak Gaya Parmindo, Bersukacita di dalam Tuhan. Yes. yes, yes, musik. Ya, kita lanjutkan pujian ini. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, mensucikan, bahkan mati, tebus dosa, gugur dosa, membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan putar-putar, putar-putar. Yang pegang hari esok, hidup jadi menantikan Dia hidup. Anak Allah, yes. Yesus namanya, menyembuhkan, amin, patah hati, tebus dosa, gugur dosa, membuktikan Dia hidup. Kita angkat tangan kita. Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Benar adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Dia tinggal di dalam hati kita semua. Oleh sebab itu, adik-adik tidak usah takut lagi, sebab Dia yang akan menyertai kita dan yang memberikan kemenangan. Mari kita angkat satu dua pujian bersama Yesus. Kumenang, kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang, kumenang di dalam peperangan. Kumenang, kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Kumenang, kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang, kumenang di dalam peperangan. Kumenang, kumenang
persiapkan hati kita angkat satu buah pujian. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus mulia gereja. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta Persilakan kepada hambanya. Selamat siang adik-adik yang terkasih. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kami bersyukur kami dapat beribadah bersama-sama melalui online. Sebentar kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah setiap kami dapat mengerti isi cerita-Mu. Biarlah kami semua dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menceritakan firman-Mu. Terpuji, termulia nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, bagaimana kabarnya? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi sukacita oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kisah yang tercatat di dalam Alkitab kita mengenai peristiwa yang sangat ajaib adik-adik. Apa? Ayo, siapa yang tahu? Cerita ini, peristiwa ini sangat luar biasa dan sangat hebat. Mari kita buka Alkitab kita. Cerita kita hari ini terambil di dalam Matius 27 dan 28. Tapi pada siang hari ini kita mau membaca satu ayat saja di dalam Matius 28 ayat 6a. Kakak akan bacakan untuk adik-adik yang ada di rumah. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sekali lagi kakak bacakan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Adik-adik yang terkasih, hari ini tema cerita firman Tuhan yaitu kebangkitannya ajaib. Adik-adik, Tuhan Yesus dengan begitu taat melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Bapa. Yaitu apa? Yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam melaksanakan tugas penyelamatan tersebut, Tuhan Yesus mengalami begitu banyak penderitaan. Adik-adik tahu apa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ditangkap oleh para tentara Romawi di Getsemani saat ia sedang berdoa bersama murid-muridnya. Itu yang pertama adik-adik. Yang kedua, Tuhan Yesus diolok-olok.
Yang ketiga, Tuhan Yesus dicambuk, dipukul, diludahi, dimahkotai duri, dan akhirnya disalib. Adik-adik yang terkasih, coba ya kita bayangkan nih, bagaimana rasanya Tuhan Yesus saat itu dicambuk, ya dikasih mahkota duri. Nanti kita lihat ada gambarnya ya, bagaimana Tuhan Yesus mendapatkan perlakuan dari orang-orang pada saat itu. Lalu adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus digantung di kayu salib mulai dari jam 9 pagi di hari Jumat. Di saat itu matahari sangat panas. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore Tuhan Yesus ada di kayu salib. Adik-adik yang terkasih, untuk apa Tuhan Yesus disalib? Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita, dosa adik-adik, dosa kakak, dosa semua guru-guru sekolah minggu. Lalu pada malam hari itu, ketika Tuhan Yesus sudah disalib, ya adik-adik, hari Jumat itu itu disebut sebagai hari Sabat, adik-adik yang terkasih, di mana semua kegiatan, semua aktivitas harus segera berhenti. Tidak ada yang boleh bermain, tidak ada yang boleh melakukan aktivitas, semuanya harus berhenti. Nah, ada satu tokoh yang baik hati yang menghampiri Raja Pilatus. Untuk apa? Untuk meminta mayat Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi Yusuf dari Arimatea ini meminta mayat Yesus untuk dia bawa dan dikuburkan olehnya. Jadi Yusuf ini membawa mayat Tuhan Yesus, dia membungkusnya dengan kain lenan yang bersih, lalu membaringkannya di dalam sebuah kuburan yang baru digalinya, itu ada di Bukit Batu. Lalu kubur Yesus ditutup dengan batu yang sangat besar, adik-adik. Setelah itu Magdalena dan Maria mengikuti proses penyaliban Tuhan Yesus. Akhirnya ketika Yesus sudah dikuburkan, mereka pulang ke rumah dengan sangat bersedih. Mereka kehilangan raja mereka kehilangan guru mereka. Saat itu adik-adik, setelah sampai di rumah, Maria dan Magdalena menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Untuk apa adik-adik? Untuk dibawa ke kubur Yesus keesokan harinya. Di hari ketiga, di hari Minggu tepatnya, Maria dan Magdalena pergi untuk memberikan minyak rempah-rempah tadi dan minyak mur tadi untuk dibawa ke kubur Yesus. Apa yang terjadi adik-adik ketika mereka sampai di sana? Kubur Yesus sudah terbuka, batunya sudah terguling. Ya, ada gambarnya nih. Ya, bagaimana kubur Yesus terbuka, batunya terguling, dan di dalamnya sudah tidak ada Yesus, adik-adik. Di saat itu Maria dan Magdalena sangat kaget. Kemana mayat Yesus? Kan Yesus kemarin sudah mati dan dikubur di sini. Kemana mayatnya? Apakah tentara Romawi membawa mayat Yesus? Itu yang menjadi pertanyaan bagi mereka. Lalu ada malaikat Tuhan menghampiri Maria dan Magdalena dan mengatakan apa adik-adik? Ya, kakak bacakan untuk adik-adik semua. Malaikat Tuhan berkata demikian, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat,
inilah tempat membaringkan dia. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Itu adalah pesan malaikat Tuhan yang saat itu ditemui Maria dan Magdalena, adik-adik. Apa yang dirasakan mereka? Mereka bersuka cita, tapi mereka juga bingung. Mengapa dan kemana Yesus pergi? Itu yang mereka cari tahu, adik-adik. Akhirnya mereka pulang, kembali ke rumah. Mereka menemui murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya dan mereka memberitahu pesan yang malaikat itu sampaikan. Lalu apa yang terjadi? Petrus mencari Yesus ke kuburnya dan ia menyaksikan apa yang Maria dan Magdalena juga saksikan, adik-adik. Dia tidak menemukan ada Yesus di sana. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada semua orang sebagai apa? Sebagai satu bukti bahwa ia benar-benar bangkit dari orang mati. Yesus menunjukkan bahwa ia bangkit dari kematian. Ia sudah mengalahkan maut. Itu yang kita peringati hari ini, adik-adik yang terkasih. Adik-adik, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, benar-benar nyata. Karena kuburnya yang kosong membuktikan kuasanya sangat hebat dan ajaib. Kebangkitan Tuhan Yesus juga menyelesaikan dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan kita terlepas dari maut kematian, adik-adik yang terkasih. Jadi mulai dari sekarang, jangan kita melakukan dosa lagi, jangan kita melakukan kesalahan lagi. Kita harus melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Kasihilah orang tuamu. Haruslah kita mengasihi orang tua. Jangan berbohong lagi, adik-adik. Ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus meninggalkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan menjahili teman lagi, jangan mencubit adiknya lagi, ya. Kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah terlepas dari dosa, kita sudah dimenangkan. Yesus telah bangkit untuk adik-adik, untuk kakak, dan untuk semua orang yang percaya. Adik-adik yang terkasih, sekian renungan firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kita dapat bersuka cita karena Tuhan telah bangkit untuk kita semua. Selamat Hari Paskah untuk adik-adik semua. Biarlah damai sukacita Tuhan selalu melindungi adik-adik dan seluruh keluarga. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menyelamatkan setiap kami. Engkau telah bangkit untuk menebus seluruh dosa-dosa kami. Ajar kami, anak-anak AA-Mu di tempat ini, untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi anak-anak yang baik dan seturut dengan firman-Mu. Ajar kami untuk kami menghormati orang tua kami, biarlah kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Kak Esther yang sudah membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Nah, kita akan mempersiapkan persembahan kita buat Tuhan ya. Caranya bagaimana ya? Nah, Tante mau kasih tahu. Kita persiapkan sebuah amplop, lalu masukkan uangnya di dalamnya, lalu tulis ibadah Paskah KA
tanggal 4 April 2021. Lalu jangan lupa persembahannya dititipkan kepada orang tua masing-masing untuk dibawakan nanti hari Minggu ke depan. Ya. Saat ini kita akan menutup ibadah kita pada saat ini, dan nanti Tante Susi juga akan berdoa untuk persembahan. Silakan Tante Susi. Adik-adik, kita akan lipat tangan dan berdoa untuk persembahan dan akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak yang penuh kasih, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami diperbolehkan untuk memberi dengan sukacita lewat persembahan ini Tuhan. Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, juga memberkati orang tua kami, supaya persembahan ini menjadi perluasan gerejamu di tempat ini. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali Tuhan. Engkau tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat Paskah adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.